Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan pembahasan soal KSM tingkat provinsi bidang studi geografi tahun 2021. Nah, sebelum ke pembahasan soal, terlebih dahulu saya memohon maaf karena baru sempat melanjutkan pembahasan untuk soal nomor 11 sampai dengan soal selanjutnya karena dengan sibuknya rutinitas sekolah membuat saya baru sempat untuk membahaskan soal lanjutan. Mohon dimaafkan ya. Langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 11. Perhatikan dengan cermat peta berikut. Pertanyaan soal, jika pada wilayah yang dipetakan tersebut terjadi bencana tsunami, maka gelombang tsunami yang paling besar akan terjadi pada kawasan yang ditunjukkan pada titik yang ditandai dengan angka A1, B2, C3, dan D4. Nah, kalau kita lihat, peta ini memberikan informasi karakteristik atau letak geografis suatu daerah. Nah, letak geografis suatu daerah tepatnya ini adalah daerah Amerika. Nah, kenapa daerah Amerika? Karena di sini ada namanya Trinity Bay. Trinity Bay itu merupakan Teluk Trinitas. Teluk Trinitas itu terdapat di Amerika. Nah, informasi yang diberikan dari peta ini bahwasanya karakteristik letak geografis Amerika terdiri dari daratan dan lautan. Di lautan itu terdapat sebuah teluk namanya Teluk Trinitas. Kemudian, informasi yang diberikan pada 3 dan 4 ini merupakan daerah tanjung. Sementara yang nomor 1 itu merupakan daerah pesisir, sedangkan nomor 2 itu merupakan daerah Teluk Trinitas. Ketika terjadi tsunami, maka kawasan yang paling berbahaya adalah kawasan yang berada dekat dengan teluk. Nah, apa itu teluk? Teluk adalah lautan yang menjorok ke daratan. Sementara untuk tanjung, untuk 3 dan 4 itu adalah daratan yang menjorok ke lautan. Nah, pada daerah pesisir yang 1 dan daerah tanjung 3 dan 4, ketika terjadi tsunami, maka gelombang tsunami tidak seberbahaya atau tidak separah daerah teluk. Dengan alasan pada daerah pesisir dan daerah tanjung ketika terjadi tsunami, maka gelombang tsunami akan menyebar ke kiri dan ke kanan. Sehingga menyebabkan gelombang tsunami tidak terlalu tinggi. Berbeda dengan daerah teluk. Menurut penelitian, daerah teluk ketika terjadi tsunami, maka gelombang tsunami akan besar. Kenapa besar? Alasannya adalah karena daerah teluk itu adalah daerah yang sempit. Nah, ketika terjadi gelombang tsunami, maka air akan masuk ke dalam daerah teluk dengan volume yang lebih besar. Volumenya besar disebabkan karena gelombang tidak bisa menyebar ke kiri dan ke kanan. Maka gelombang pada daerah teluk itu sangat besar jika dibandingkan dengan daerah tanjung dan daerah pesisir. Maka daerah teluklah yang berbahaya ketika terjadi tsunami. Maka jawaban nomor 11 yang tepat adalah angka nomor 2. Tepatnya adalah daerah teluk. Yang ini daerah teluk. Soal nomor 12, cermati ayat Al-Quran berikut. Nah, pada soal nomor 12 itu surat Yusuf ayat 47. Yang kalau kita artikan, dia Yusuf berkata agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Pertanyaan soal, makna yang terkandung dari 2 ayat Al-Quran di atas adalah kandungan yang terdapat dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 46 dan 47 adalah pentingnya berhemat bahan makanan. Soal nomor 13, beberapa daerah di Indonesia yang secara geologis memiliki potensi untuk dikembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah sebagai berikut. Nah, pembangkit listrik tenaga panas bumi maksudnya adalah energi listrik dihasilkan dari pemanfaatan panas yang terdapat dalam perut bumi. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki pembangkit listrik tenaga panas bumi lebih banyak dibandingkan dengan negara lain. Alasannya karena Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda. Yang pertama jalur pegunungan Sirkum-Pasifik dan jalur pegunungan Sirkum-Mediterania. Nah, sehingga Indonesia berada pada daerah Ring of Fire atau cincin api dunia. Sehingga terdapatlah banyak gunung api di Indonesia.
Nah, salah satu pemanfaatan dari gunung api ini adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama, itu ada di Jawa Barat, yang kedua ada di Lampung, yang ketiga ada di Sumatera Utara, yang keempat ada di Nusa Tenggara Timur, yang kelima ada di Sulawesi Tenggara, yang keenam ada di Bangka Belitung, yang ketujuh ada di Jawa Tengah, kemudian di Gorontalo. Nah, maka kalau kita perhatikan soal nomor 13 itu adalah jawaban yang A, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur. Nah, pembangkit listrik tenaga panas bumi yang paling besar itu terdapat di Sumatera Utara, tepatnya di kawasan Danau Toba. Soal nomor 14. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya anak keturunan Adam itu diberikan satu bukit berupa emas, maka mereka menginginkan dua bukit berupa emas. Tidak ada yang bisa menghentikan keinginan mereka kecuali tanah setelah mereka dikubur. Sesungguhnya Allah mengampuni siapa saja yang bertaubat. Pertanyaan soal, apa yang diungkapkan hadis di atas membawa implikasi? A. Berkembangnya teknologi eksploitasi sumber daya alam itu salah karena tidak ada membahas teknologi. B. Semakin menyusutnya cadangan sumber daya alam juga tidak. Yang C. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan iya. Yang D. Semakin banyaknya pertambangan emas juga tidak. Nah, maka jawaban nomor 14 itu adalah jawaban yang C. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Kenapa jawabannya C? Karena kalau kita kaitkan dengan hadis, pada hadis dijelaskan bahwasannya manusia itu serakah. Ketika diberikan satu bukit berupa emas, maka ia menginginkan dua bukit berupa emas. Nah, untuk mencapai keinginan mereka ini, maka mereka akan mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Maka tepatlah untuk soal nomor 14 adalah jawaban yang C. Kita ke soal nomor 15. Dari beberapa ayat Al-Quran berikut yang merupakan amanah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah, nah, untuk soal yang opsi jawaban A itu surat Al-A'raf ayat 160 menjelaskan tentang sumber mata air. Yang pilihan jawaban B surat Al-Baqarah ayat 74 juga menjelaskan tentang sumber mata air. Untuk yang C surat Al-A'raf ayat 58 wa'budu artinya dan sembahlah. Nah, berarti ini berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah. Sedangkan jawaban yang D itu surat Al-A'raf ayat 56. Nah, di sini ada kata wala tufsidu. Wala tufsidu dan janganlah kamu berbuat kerusakan. Tufsidu berasal dari kata fasad yang artinya kerusakan. Nah, sesuai dengan perintah soal, mana ayat yang menjelaskan tentang perintah menjaga kelestarian lingkungan. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Soal nomor 16. Berdasarkan wilayah yang digambarkan di atas merupakan contoh pemanfaatan lahan miring tetap produktif dengan melakukan konservasi secara vegetatif yang disebut dengan, nah, melakukan konservasi secara vegetatif berarti kita menjaga lingkungan atau lahan pertanian dengan jasad-jasad organik tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau kita perhatikan gambar, maka ini merupakan konservasi secara vegetatif, lebih tepatnya itu adalah kontur farming. Jawaban untuk nomor 16 itu adalah kontur farming. Nah, apa itu kontur farming? Kontur farming adalah menanami lahan atau membajak lahan, kemudian menanami dengan tumbuhan sesuai dengan garis konturnya, sehingga perakarannya dapat menahan tanah dari erosi. Nah, maksudnya ketika kita menanam tanaman mengikuti garis kontur, sehingga tanaman-tanaman yang di atas ini akar-akarnya dapat menahan erosi. Soal nomor 17. Bentang alam Kars memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan bentang alam lain. Karstifikasi atau proses pembentukan bentuk-bentuk lahan Kars didominasi oleh proses pelarutan. Terkait dengan hal ini, maka dari daerah tersebut di bawah ini yang mengalami
kartifikasi paling intensif adalah. Nah, kartifikasi paling intensif itu maksudnya adalah pelarutan yang paling tinggi. Di daerah mana yang paling banyak? Yang A, dataran rendah yang tertutup hutan lebat. Yang B, pegunungan yang tertutup hutan lebat. Yang C, dataran rendah yang gundul. Dan D, pegunungan yang gundul. Nah, bentang alam Kars dengan kartifikasi paling intensif itu berada pada daerah pegunungan yang tertutup dengan hutan lebat. Nah, kita bahas apa itu Kars. Kars itu adalah sama dengan topografi bentang alam yang dulunya berada di bawah laut, yang mengalami kartifikasi, kemudian mengalami pergerakan lempeng sehingga bentang alam itu berada di daratan. Nah, jadi kesimpulannya, Kars ini dahulunya itu ada di dalam dasar laut. Karena adanya pergerakan lempeng sehingga Kars atau bukit batu ini berada di daratan karena proses pergerakan lempeng. Nah, bentuk bentang alam Kars ini dapat kita jumpai kalau di daerah Sumatera itu bisa kita jumpai di Lembah Harau, Bukit Batu dengan hutan hujan tropisnya yang lebat. Kemudian di pegunungan di Kalimantan Timur. Maka untuk nomor 17 itu jawabannya yang B. Kita ke soal yang nomor 18, cermati ayat Al-Quran berikut. Ada dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 6, wal bahri masjur. Nah, kalau kita artikan wal bahri masjur ini adalah demi lautan yang penuh gelombang. Nah, kalau kita tafsirkan lebih dalam lagi, demi lautan yang penuh gelombang yang dalam tanahnya terdapat api. Nah, berarti dalam lautan yang dalamnya terkandung api, berarti adanya gunung api. Nah, kita lihat gambar mana di sini yang merupakan gunung api bawah laut. Kalau kita perhatikan di sini tidak ada gunung api bawah laut. Kalau yang untuk jawaban opsi A ini merupakan gas atau lumpur lapindo. Kalau yang B itu kalau kita perhatikan ini adalah erupsi gunung berapi. Yang C ini memang letusan gunung berapi, ada apinya. Kemudian yang nomor 6 juga erupsi gunung berapi. Sementara pada ayat At-Tur ayat 6 ini adalah gunung api bawah laut. Karena tidak ada gunung api bawah laut, maka kita jawab aja jawaban yang C. Nah, di sini ada letusan gunung api. Soal nomor 19, perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Foto udara di atas menggambarkan irigasi pertanian yang diambil dari wilayah Wadi Asirhan di Arab Saudi. Konsep geografi yang berkaitan dengan bentukan melingkar di Wadi Asirtan tersebut erat kaitannya dengan konsep. Nah, konsep geografi itu ada 10. Kalau konsep yang menjelaskan tentang bentuk, maka itu erat kaitannya dengan pola. Maka jawaban untuk nomor 19 itu adalah yang D, pola. Kalau diferensiasi area itu adanya perbedaan potensi antara daerah satu dengan daerah lain. Kalau nilai kegunaan itu misalkan dataran tinggi digunakan sebagai perkebunan teh, sedangkan dataran rendah digunakan untuk lahan pertanian. Nah, itu nilai kegunaan. Kalau aglomerasi itu pemusatan, sementara pola itu adalah bentuk. Sesuai dengan soal nomor 19, di sini pola irigasinya adalah bentuk melingkar. Maka itu merupakan konsep pola dalam geografi. Kita ke soal yang nomor 20, perhatikan ayat di bawah ini dengan seksama. Quran surat Az-Zariyat ayat 2 yang artinya dan awan yang mengandung hujan. Makna yang tersirat dari Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 2 di atas adalah A. Terbentuknya awan awan terbentuk dari uap air. Yang B. Awan dapat mengandung petir. Yang C. Awan dapat melepaskan kalor. Dan D. Awan dapat menyerap cahaya matahari. Nah, di sini jawaban yang tepat untuk nomor 20 adalah proses terbentuknya awan. Awan terbentuk karena adanya proses kondensasi atau penguapan dari air laut. Sesuai dengan firman Allah yang artinya dan awan yang mengandung hujan. Berarti dalam awan itu ada air. Nah, air tadi tercipta karena ada proses kondensasi. Soal nomor 21. Bilal bin Rabah adalah sahabat Nabi Muhammad dari Habsi atau Abbasiyah. Bahasa yang umum digunakan oleh orang-orang Habsi saat ini adalah.
Nah, orang-orang Absi itu adalah orang-orang yang berada di daerah kawasan Afrika Timur. Nah, orang-orang yang berada di kawasan Afrika Timur itu menggunakan dua bahasa, satu bahasa resmi dan satunya lagi itu bahasa ibu atau bahasa kesehari-hariannya. Untuk jawaban yang A itu adalah bahasa Arab, yang B itu bahasa Amerika, yang C itu Prancis, yang D itu bahasa Swahili. Yang D itu adalah bahasa Swahili. Nah, bahasa Swahili ini adalah bahasa ibu orang-orang Habsi sehari-hari. Kalau bahasa resminya adalah bahasa Inggris, tapi kalau bahasa sehari-harinya adalah bahasa Swahili. Sesuai dengan soal, bahasa yang umum digunakan oleh orang-orang Habsi saat ini adalah bahasa Swahili. Tidak ada di sini bahasa Inggris. Nah, nomor 22, perhatikan surat Ar-Rum ayat 48 di bawah ini dengan seksama. Kalau kita terjemahkan, Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celah, maka apabila Dia menurunkan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka gembira. Nah, maka pada surat Ar-Rum ayat 48 itu menjelaskan tentang proses terjadinya hujan. Nah, kalau kita kaitkan, ayat tersebut erat kaitannya dengan fenomena A. proses kolisi, B. Siklus batuan, C. Arus laut, dan D. Jet stream. Nah, siklus batuan itu tidak ada kaitannya, arus laut juga tidak, dan D juga tidak. Nah, erat kaitannya dengan proses kolisi. Nah, proses kolisi itu adalah proses pergerakan dua lempeng yang saling bertabrakan. Soal nomor 23. Pak Budi tinggal di Bandung, Indonesia. Setiap kali menunaikan ibadah salat wajib, beliau selalu mengarahkan sadadahnya ke arah barat laut. Sedangkan Pak Nandi tinggalnya di Jerman, yang mana setiap kali beliau menunaikan salat wajib, beliau selalu mengarahkan sajadahnya ke arah tenggara. Melihat fenomena ini, kita bisa simpulkan bahwa secara geografis, Masjidil Haram di kota Mekah sebagai kiblat umat muslim di dunia memiliki konsep. Nah, untuk soal nomor 3 itu erat kaitannya dengan konsep geografi. Nah, konsep geografi itu ada 10, salah satunya itu adalah konsep lokasi. Soal nomor 23 itu berkaitan dengan konsep lokasi. Nah, lokasi itu menunjukkan letak suatu tempat. Nah, konsep lokasi terbagi menjadi dua, ada lokasi relatif dan ada lokasi absolut. Nah, kalau lokasi relatif itu adalah lokasi jika dilihat dari daerah satu dengan daerah lain. Kalau lokasi absolut itu adalah lokasi yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Jadi kesimpulannya, kalau lokasi relatif itu adalah lokasi yang berubah-ubah dilihat dari tergantung kita memandangnya. Kalau lokasi absolut itu adalah lokasi suatu daerah berdasarkan letaknya di permukaan bumi yang berdasarkan garis lintang dan bujurnya. Nah, kata kuncinya di sini adalah Masjidil Haram, artinya Pak Nandi dan Pak Budi sama-sama sholat menghadap ke arah Ka'bah atau Masjidil Haram. Nah, kenapa sama-sama menghadap ke sana? Karena memang lokasi Masjidil Haram ini tidak pernah berubah, dia tetap berada di lintang 21 derajat, baik lintang utara maupun lintang selatan. Maka ini erat kaitannya dengan lokasi absolut. Nomor 24, suatu wilayah terbangun yang tidak sesuai peruntukannya sehingga seringkali disebut dengan pemukiman liar, dikenal dengan sebutan permukiman. Nah, ini merupakan jawabannya pemukiman kumuh. Nomor 25, bentukan alam tersebut diberi nama yang sama dengan penakluk wilayah tersebut sekitar tahun 92 Hijriah atau tahun 711 Masehi oleh seorang muslim pada kekhalifahan Umayyah. Wilayah tersebut sekarang memiliki nama. Nah, ini merupakan daerah Bukit Batu. Nah, daerah Bukit Batu ini ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad pada masa kekhalifahan dinasti Bani Umayyah. Bentukan alam ini dapat kita jumpai di benua Eropa,
yang mana ini merupakan bukit batu, yang batunya ini merupakan batu kapur. Nah, ini ditaklukkan oleh seorang Muslim pada masa kekhalifahan dinasti Bani Umayyah yang bernama Tariq bin Ziyad. Nah, yang mana sekarang daerah ini memiliki nama Gibraltar. Nah, jadi Gibraltar ini ada di Eropa.